Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk termenung. Pasalnya hari itu ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Lalu oleh istrinya ia disarankan menjual barang apapun asalkan bisa menghasilkan uang. Kemudian Abu Nawas teringat akan sepatu kesayangannya. Bukankah selama ini Abu Jahil menginginkan sepatuku? Aku jual saja kepadanya, pikir Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia pun segera ke rumah Abu Jahil dengan membawa sepatu miliknya. "Wahai Abu Jahil, aku akan menjual sepatuku," kata Abu Nawas. "Berapa kau minta?" tanya Abu Jahil. 10 dirham saja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil sempat terkejut. Dalam hati ia berkata, "Kenapa dia menjualnya begitu murah? Pasti dia sangat membutuhkan uang." Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Jahil untuk menawar dengan harga semurah-murahnya. "Mahal amat, itu kan hanya sepatu bekas. Kalau mau aku bayar 2 dirham, balas Abu Jahil. "Masa nawarnya segitu? Bukankah dulu kau menginginkannya?" sahut Abu Nawas. "Itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Kalau tidak mau ya sudah," ujar Abu Jahil. Karena sedang membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa menjual sepatunya dengan harga 2 dirham. Kemudian uang tersebut rencananya akan ia gunakan untuk membeli 2 potong roti. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Namun di tengah perjalanan ia mendapati 2 orang sedang bertengkar, di mana di tangan mereka telah memegang goloknya masing-masing dan siap untuk saling bunuh. Melihat itu Abu Nawas segera melerainya. Sudah, berhenti kalian. Apa yang kalian ributkan?" tanya Abu Nawas. Lalu salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka bertengkar karena memperebutkan uang 2 dirham. Tak ingin terjadi pertumpahan darah, Abu Nawas memberikan uang dirham hasil penjualan sepatunya kepada salah satu dari mereka. Dengan demikian, keduanya pun tidak jadi berkelahi. Padahal uang tersebut rencananya akan ia gunakan untuk membeli roti. Karena sudah tidak lagi mempunyai uang, Abu Nawas lalu memutuskan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang baru saja terjadi. "Wahai suamiku, kau terlalu baik kepada orang lain tanpa memperdulikan keadaanmu sendiri," kata istrinya kecewa. "Tenang saja, aku masih punya mantel untuk dijual," balas Abu Nawas mencoba menghiburnya. "Sepatu yang masih bagus saja hanya laku 2 dirham, apalagi mantel yang sudah kusam begitu," ujar sang istri. Untuk menghindari pertengkaran, Abu Nawas memilih diam dan segera balik ke pasar dengan membawa mantel kusamnya. Dalam perjalanannya menuju pasar, ia bertemu dengan lelaki penjual ikan. Lelaki itu bertanya, "Wahai tuan, maukah kau tukar mantelmu dengan ikan-ikan yang aku bawa ini? Tiap malam aku kedinginan, sedangkan aku tak punya sesuatu untuk menghangatkan tubuhku." Awalnya Abu Nawas agak keberatan karena ikan yang dibawanya sudah terlihat agak membusuk. Tapi melihat penampilannya yang menyedihkan, Abu Nawas pun merasa iba. "Apakah ikannya masih bisa dimakan?" tanya Abu Nawas. "Kalau untuk hari ini masih bisa tuan," jawab lelaki tersebut. Maka keduanya saling bertukar barang. Abu Nawas mendapatkan ikan, si lelaki mendapatkan mantel. Kemudian Abu Nawas langsung membawanya pulang. "Wahai istriku, bersihkanlah ikan ini, lalu masaklah. Kita sudah sangat lapar," kata Abu Nawas kepada istrinya. Sang istri pun segera membersihkan ikan yang dibawa oleh Abu Nawas. Ketika mengeluarkan isi kotoran, sang istri mendapati sebuah batu permata yang ada di dalam perut ikan. Sontak, hal ini membuatnya terkejut.
Ia pun segera memberitahukannya kepada Abu Nawas. "Wahai suamiku, aku memperoleh batu permata dari dalam perut ikan," teriaknya kegirangan. "Apakah engkau tahu berapa harganya?" tanyanya melanjutkan. "Aku tidak tahu, tapi aku kenal dengan orang yang bisa menaksir harganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengambil permata dari tangan istrinya dan bergegas pergi menemui sahabat karibnya, yaitu pemilik toko permata. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung menemui sahabatnya. "Wahai kawan, kira-kira berapa harga permata ini?" tanya Abu Nawas sambil menyerahkannya. Si pemilik toko mengamati dengan teliti dengan membolak-balik permata tersebut. "Ini permata yang bagus. Aku bersedia membelinya seharga 40.000 dirham. Jika kau mau, aku akan membayarnya sekarang. Tetapi jika kamu ingin harga lebih, kamu bisa menjualnya kepada Tuan Hamid. Dia bisa memberi harga yang lebih baik," kata si pemilik toko. "Baiklah, aku akan ke rumah Tuan Hamid saja," balas Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas menawarkan batu permata miliknya. Tuan Hamid pun merasa kagum. "Aku bersedia membeli dengan harga 80.000 dirham. Namun jika ingin harga lebih, kau bisa menemui saudagar Hasan. Kukira harga yang ditawarkannya akan lebih baik," kata Tuan Hamid. "Baiklah, kalau begitu aku akan ke rumah saudagar Hasan," balas Abu Nawas. Saudagar Hasan yang paham betul soal permata langsung menawar dengan harga 120.000 dirham. Abu Nawas pun sepakat dengan tawaran tersebut. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 120 dirham. Ketika ia sampai di depan rumah, ternyata ada penjual ikan yang berdiri menunggu kedatangannya. "Ada apa kawan? Dari mana kau tahu rumahku?" tanya Abu Nawas. "Aku dengar kau mendapatkan permata dari ikan yang aku tukar. Apa benar begitu?" tanya balik si penjual ikan. "Iya, benar. Mari masuklah ke dalam," ajak Abu Nawas. Setelah dipersilahkan duduk, lalu lelaki penjual ikan mengutarakan maksud kedatangannya. "Aku ingin hasil penjualan permata dibagi menjadi 2, pinta si lelaki." Abu Nawas pun tak keberatan. Ia segera memberikan separuh hasil dari penjualannya. Ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, lelaki itu pamit untuk pulang. Tapi begitu sampai di depan pintu rumah, ia malah balik menemui Abu Nawas. "Aku tak jadi mengambilnya, semua uang itu adalah milikmu," kata si lelaki dan segera pergi berlalu. Beberapa hari kemudian, lelaki penjual ikan tersebut tampak duduk di istana dengan Baginda Raja. Kali ini penampilannya terlihat gagah dan berwibawa. Rupanya dia adalah raja negeri seberang yang ingin menguji kesabaran dan kejujuran Abu Nawas. Dia juga adalah sahabat karib Baginda Raja. "Bagaimana menurutmu?" tanya Baginda Raja kepada sahabatnya. "Persis seperti yang kau katakan. Meskipun dia konyol dan usil, tapi soal kesabaran dan kejujuran tak perlu diragukan," jawab sahabatnya. "Bukankah sebelumnya sudah aku beritahu bahwa Abu Nawas tidak seburuk yang kau kira? Meskipun terkadang dia bersikap kurang ajar terhadapku, tapi dia punya hati yang sangat mulia. Itulah sebabnya aku sangat menyukainya," tutur Baginda Raja. "Kau sangat beruntung punya rakyat seperti dia, jujur, sabar, dan pandai menghibur," balas sahabatnya. Sementara di tempat lain, Abu Jahil ingin mengecek Abu Nawas karena kemiskinannya. Ia akan mengatakan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas sampai menjual sepatunya demi agar bisa membeli makanan. Tapi begitu mengetahui Abu Nawas dapat rezeki nomplok, Abu Jahil menjadi iri dan kecewa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Yazid Al-Bustami pergi dengan mengendarai onta. Tentu saja karena perjalanan jauh, ada beberapa perbekalan yang harus ia bawa. Bekal perjalanan itu ia letakkan di sebelah kanan dan sebelah kiri tubuh onta.
Dalam perjalanan tersebut, Abu Yazid berpapasan dengan seorang pemuda. Melihat onta Abu Yazid membawa beban yang begitu berat, si pemuda merasa kasihan. "Binatang yang malang, betapa beratnya beban yang kau tanggung. Sungguh kejam orang yang menaikinya." Awalnya Abu Yazid tidak menghiraukannya. Namun karena perkataannya diulang-ulang, akhirnya Abu Yazid berkata, "Wahai anak muda, sebenarnya bukan onta ini yang memikul beban. Lihatlah dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi dengan ontaku ini." Pemuda itu kemudian menuruti perintah Abu Yazid. Ia melihat dengan seksama onta tersebut. Betapa kagetnya si pemuda ketika barang bawaan onta itu tidak menempel di punggungnya. Demikian pula dengan Abu Yazid. Dari kejauhan terlihat duduk di atas punggung onta, tapi ternyata ia mengambang yang jaraknya sejengkal dari punggung onta. "Ini benar-benar menakjubkan," gumam si pemuda. Abu Yazid kemudian kembali berkata, "Jika kusembunyikan kenyataan yang sebenarnya, maka engkau akan terus mencelaku. Namun jika kujelaskan kenyataan yang sebenarnya, engkau tidak bisa memahaminya. Lalu bagaimana seharusnya sikapku kepadamu?" Perkataan tersebut membuat si pemuda hanya terdiam 1000 bahasa. Kisah selanjutnya. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang hidup dalam kebahagiaan. Dia juga baik dan santun kepada masyarakat setempat. Hingga pada suatu ketika ia menikah dengan seorang perempuan. Maka bertambah lengkaplah kebahagiaan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang ia bina tak kunjung mendapatkan keturunan. Lama-kelamaan keadaan yang demikian membuatnya depresi dan putus asa. Padahal ia ingin sekali mempunyai anak. Apalagi ia dikenal masyarakat sebagai orang yang sangat menyayangi anak-anak. Apabila ia melihat anak kecil sedang bermain dengan orang tuanya, hatinya merasa hancur dan berkecamuk. Perasaan cemburu, iri, dan sedih bercampur menjadi satu. Disinilah setan membisikkan kepadanya untuk melakukan perbuatan yang keji. Si lelaki memutuskan akan membunuh setiap anak kecil yang ia jumpai. Hingga pada suatu hari ia melihat seorang anak kecil. Anak itu dirayu dan diajak masuk ke rumahnya. Setelah berhasil membawanya masuk, anak tersebut langsung dibunuhnya dan jasadnya dikubur di samping rumah. Merasa puas dengan apa yang dilakukannya, si lelaki kembali berbuat demikian hingga beberapa kali. Sebenarnya sang istri telah mengingatkan agar suaminya tidak mengerjakan perbuatan keji tersebut. Namun si lelaki tak menghiraukannya. Ia sama sekali tak peduli dengan nasihat sang istri. "Kalau memang Allah akan menghukumku, Dia pasti akan melakukannya saat ini juga," kata si lelaki. "Allah masih memberimu kesempatan untuk bertaubat. Nanti jika Allah sudah menganggap kesalahanmu mencapai puncaknya, niscaya Dia akan menurunkan azab kepadamu," balas sang istri menasehati. Beberapa hari kemudian, ia melihat dua anak kakak beradik sedang asik bermain. Dua anak itu kembali diperlakukan sama seperti korban-korban sebelumnya. Mereka dirayu, diajak masuk rumah, lalu dibunuh oleh si lelaki. Kedua jasad anak itu pun dikuburkan di samping rumah. Sementara ayah dari dua anak tersebut menjadi cemas dan kebingungan karena kedua anaknya tak kunjung pulang. Kemudian ia berkeliling desa untuk mencari keberadaan kedua anaknya. Namun sampai seminggu berlalu, si anak tak juga ditemukan. Akhirnya ayah dari anak tersebut minta tolong kepada seorang nabi di zamannya. Setelah mendengar keluhan atas masalah yang sedang dihadapi, Nabiullah tersebut bertanya, "Apakah dua anakmu itu memiliki mainan yang biasa dimainkan?" Sang ayah menjawab, "Iya, mereka sering bermain dengan anjing kecil milik kami." Nabiullah kembali berkata, "Bawalah anjing itu kemari." Setelah si anjing berada di hadapannya, lalu Nabiullah melepaskan cincin yang biasa beliau pakai. Kemudian cincin tersebut diletakkan di antara kedua mata si anjing.
"Ikutilah kemana anjing ini berjalan," kata Nabiullah kepada si ayah. Sang ayah melaksanakan perintahnya. Ia bersama beberapa warga berjalan mengikuti anjing dari belakang. Ternyata anjing tersebut berjalan menuju rumah si lelaki yang telah membunuh kedua anaknya. Kebetulan pada saat itu lelaki dan istri pemilik rumah sedang tidak berada di tempatnya. Ketika si anjing berdiri di samping rumah, ia menggonggong tanpa henti. Ia mengendus-enduskan hidungnya ke tanah, seakan ingin memberitahu sesuatu. Para warga yang merasa curiga segera menggali tanah tersebut. Tak lama kemudian nampaklah tubuh anak kecil yang sudah mati terkubur. Betapa hancurnya hati sang ayah karena jasad yang ditemukan adalah anaknya. Bersamaan ditemukannya jasad kedua anak tersebut, para warga juga menemukan beberapa jasad anak kecil lainnya. Kejadian ini lalu dilaporkan kepada Nabiullah. "Tangkap lelaki itu dan hukum mati dengan cara disalib," perintah Nabiullah. Akhirnya tak butuh waktu lama, si lelaki berhasil ditangkap dan langsung dihukum mati. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, baginda raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada baginda raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan, tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau baginda raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual baginda raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada Paduka yang mulia saja," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, "Pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa wahai Abu Nawas?" tanya baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena penasarannya yang begitu besar, maka baginda raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah baginda raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan baginda raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja berteduh di sebuah pohon. "Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. "Tuan, saya mau menjual budak, barangkali tuan tertarik," tawar Abu Nawas. "Mana budaknya?" tanya orang badui tersebut. "Dia ada di bawah pohon itu," jawab Abu Nawas sembari menunjuk baginda raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. "Mari kita dekati dia," ajak orang badui. "Jangan tuan, cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau tuan cocok silahkan dibeli," jawab Abu Nawas.
Orang Badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang Badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara Baginda Raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang Badui pedagang budak. "Siapa kamu?" tanya Baginda Raja kepada orang Badui tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab si Badui dengan nada kasar. Orang Badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab Baginda Raja mengenakan baju yang kumal dan kusuh. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Baginda Raja penuh amarah. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," jawab si Badui dengan nada kasar. "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda kaget. "Ya," bentak si Badui. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," jawab si Badui. Lalu orang Badui itu pun menyeret Baginda Raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si Badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini." Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu." Sementara si Badui terus memperhatikan Baginda Raja dengan tatapan sinis. "Aku rugi telah membelimu, kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat," ucap si Badui. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan," balas Baginda Raja. "Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku," bentak si Badui. Ia pun langsung memukul Baginda Raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si Badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan Baginda Raja. "Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka Raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas katanya Paduka adalah temannya." Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjual diriku sebagai budak?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja termenung. Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas, ucap Baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri.
Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas. Suatu hari ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar, tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri," ujar si pengemis. "Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya," kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. "Sini tasnya, saya mau lihat," perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. "Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Iya, Tuan,
Saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar tuan, jawab si pengemis. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur, jawab si pengemis. Dia bohong tuan, tas itu seharusnya berisi 2000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2000 dinar. Sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.